kan semua ikut umroh. Aliran uang korupsi di Kementan mengalir sampai jauh. Tak hanya dinikmati keluarga sang mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo alias SYL, uang korupsi hasil gratifikasi dari lingkungan Kementerian Pertanian juga diduga mengalir ke biduan dangdut. Diperiksa sebagai apa hari ini, Kak? Senin, penyanyi dangdut Nayunda Nabila diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi Kementan. Usai diperiksa sekitar 12 jam oleh penyidik KPK, Nayunda keluar dari gedung KPK. Ditanya soal keterlibatannya dalam kasus korupsi Kementan, sang biduan dangdut ini hanya menjawab telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Setelah itu penyidik, nanti langsung ke penyidik aja ya. Berapa pertanyaan, Mbak? Ini kan lama banget nih pemeriksaannya. Mbak, jalannya salah, Mbak. Di jalan yang benar, Mbak. Mbak, sambil istirahat dulu, Mbak. Dugaan mengalirnya uang korupsi di Kementan ke sang biduan muncul setelah jaksa penuntut umum bertanya kepada saksi Arif Sofian, pejabat fungsional barang jasa rumah tangga Kementan. Saat itu, Arif menjelaskan pengeluaran entertainment sebesar 50 juta hingga 100 juta rupiah untuk membayar biduan dalam acara Kementan. Tak hanya mengalir ke biduan, sebelumnya uang korupsi di Kementan disebut-sebut juga mengalir ke pihak keluarga sang menteri. Terakhir pada sidang lanjutan Senin 13 Mei 2024, Kabag Umum Ditjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi, mengaku pernah diminta uang merenovasi kamar apartemen anak sang menteri sebesar 200 juta rupiah. Renovasi renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Bilang saya seperti itu. Berapa waktu itu minta sudah? 200 juta yang enggak. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui aku langsung WA yang mulia. Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 kwitansi 100 yang mulia. Soal uang yang mengalir ke biduan dangdut, pengacara SYL Jamaluddin Kudubun menyatakan uang yang diberikan adalah sah karena uang diberikan sebagai pembayaran jasa biduan yang mengisi acara resmi Kementan. Biduan itu kan terkait dengan kegiatan-kegiatan Kementerian Pertanian dan itu bukan urusan pribadi di situ, dan dia mengisi acara secara profesional, mesti harus kita hargai. Kalau kita nggak hargai kan salah lagi kita. Dan iya, bukan 200 juta itu mungkin salah ditulis, itu salah catat itu. Dikutip dari laman ppatk.go.id, pelaku tindak pidana pencucian uang terdiri dari pelaku aktif yang pasif. Para penerima atau penikmat uang hasil kejahatan termasuk korupsi bisa disebut sebagai pelaku pasif jika memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga uang yang diterima adalah hasil kejahatan. Sebelumnya, dalam dakwaan, Syahrul Yassin Limpo disebut melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah saat menjadi Mentan periode 2020 hingga 2023. Uang gratifikasi itu mengalir mulai untuk membayar biduan, berlibur ke Arab Saudi, mobil untuk sang anak, hingga makan dan laundry di rumah dinas sang menteri dengan nilai 3 juta rupiah per hari. Tim Liputan CNN Indonesia.